Anda untuk menemukan solusi yang adil dan masuk akal untuk masalah yang kita hadapi pada hari ini ya. Di sini saya akan lebih aktif dalam memberikan saran, namun keputusan akhir tetap ada di tangan kedua belah pihak ya. Dan harap diingat bahwa diskusi kita di sini bersifat rahasia dan saya mohon untuk para pihak bisa berlaku kooperatif. Oke, mungkin di sini bisa memperkenalkan diri dulu para pihak-pihak yang terkait. Terima kasih Bu Konsiliter. Saya Ahmad Eman, perwakilan dari perusahaan daerah Aneka Usaha Mamitun Grocery akan menjelaskan persoalan masalah kami. Kami ini menghadapi situasi yang sulit. Kami benar bekerja sama dengan pelapor 2 untuk penambangan biji besi, tetapi karena tekanan dari pemerintah dan tuntutan dari warga lokal, kami terpaksa memberikan izin kepada penambang rakyat untuk ikut menambang. Saya tahu dan saya menyadari hal ini merupakan hal yang melanggar perjanjian saya dengan pelapor 2. Tapi kami berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan lokal juga di daerah tersebut. Oke, baik, terima kasih. Saya telah mendengar penjelasan dari pihak pertama selaku pelapor pertama. Oke, selanjutnya saya ingin mendengar dari pelapor kedua. Bisa menjelaskan pernyataan Anda? Baik, saya Syekh Mulai Yasir, perwakilan dari PT Kuangya Indo International Mining Development. Kami juga sangat kecewa dengan tindakan pelapor 1 yang telah memberikan izin kepada pihak ketiga yaitu penambang lokal. Meskipun kami ini memiliki hak eksklusif dalam menambang biji besi di wilayah tersebut. Nah, selain itu kami juga mengalami masalah terkait mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang membuat operasi kami ini terhambat dalam penambangan. Nah, sebagai investor asing, kami sangat membutuhkan kepastian hukum dalam melindungi investasi kami dan mencari solusi yang menghormati hak-hak kami. Oke, terima kasih atas penjelasan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan tadi oleh kedua belah pihak, saya di sini melihat ada dua masalah. Yang pertama itu masalah tentang pelanggaran perjanjian eksklusif. Pertama tadi pelapor pertama ini selaku perusahaan daerah ini ternyata memberikan izin kepada pihak ketiga yang bertentangan dengan hak eksklusif pelapor kedua. Yang kedua, selalu masalah kedua yang saya temukan adalah tentang masalah perizinan. Ternyata kedua belah pihak ini belum mendapatkan izin yang sah dari Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi untuk mengadakan penambangan ini ya. Oke, di sini saya akan membantu mencari solusi untuk kedua masalah ini. Mungkin bisa kita mulai dari permasalahan yang pertama tentang perjanjian eksklusif dulu. Oke, terlapor 1, apakah Anda bersedia untuk meninjau ulang kebijakan pemberian izin kepada penambang lokal? Kami selaku atas nama perusahaan daerah Aneka Usaha Menantang Seri siap untuk meninjau ulang dan menghentikan izin yang telah kami berikan kepada penambang lokal, asalkan kami ada solusi yang terbaik itu agar penambang lokal ini tetap bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan penambangan ini. Oke, saya mengerti ya kekhawatiran Anda karena terkait kesejahteraan lokal juga. Terus sebagai jalan tengah, bagaimana jika penambang lokal ini tetap terlibat tetapi dalam bentuk kerjasama dengan pelapor 2? Misalnya, mereka bisa menjual hasil tambang mereka ini ke pelapor 2 dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Nah, ini kan akan memungkinkan pelapor 2 ini tetap mempertahankan kendali atas produksi dan kualitas. Sementara penambang lokal ini tetap bisa diuntungkan dan tetap ikut berkontribusi. Oke, kalau untuk perwakilan pelapor kedua sendiri bagaimana? Baik, kami dari PT Kuangye sangat terbuka untuk jalan tengah ini selama kualitas biji mereka yang hasilkan itu memenuhi standar kualitas kami dan ada jaminan bahwa mereka hanya menjual kepada kami. Oke, mari kita tetapkan parameter yang jelas ya untuk kualitas biji besi dengan harga yang adil serta bagaimana penambang lokal akan diintegrasikan dalam rantai pasokan terlapor 2. Dengan ini mungkin masalah perjanjian eksklusif bisa kita anggap selesai atau clear. Selanjutnya kita beralih ke masalah tentang perizinan. Sekarang
baik terlapor 1 maupun terlapor 2 ini kan belum mendapatkan izin yang satu penambangan. Saya sarankan ini agar kedua belah pihak bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Karena terlapor 1 sebagai pemegang kuasa penambangan mungkin bisa memimpin dalam mengurus izin penambangan, dan terlapor 2 ini bisa memberikan pendukungan yang penuh untuk berjalan nanti proses perizinan. Bagaimana? Kami setuju saja ya, bahkan sangat setuju dan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi untuk mempercepat proses perizinan ini saya bersedia untuk. Oke, kenapa? Yang terlapor 1 tahun bersedia untuk memimpin jalan mengurus perizinan, bagaimana dengan terlapor 2? Baik, kami juga setuju dan mendukung penuh proses ini dan siap untuk memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Oke, saya senang ya mendengar bahwa kedua belah pihak ini setuju untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara konstruktif dan sangat kooperatif. Oke, berdasarkan diskusi kita, saya akan menyusun draft kesepakatan yang mencakup poin-poin berikut. Yang pertama ini ada terlapor 1 atau perusahaan daerah ini akan menghentikan izin kepada penambang lokal, tetapi penambang lokal akan diintegrasikan dalam rantai pasokan terlapor 2 dengan standar kualitas yang disepakati. Yang kedua, poin yang kedua, terlapor 2 ini akan melanjutkan operasi penambangan dan membeli biji besi dari penambang lokal tapi dengan harga yang adil. Yang ketiga, kedua belah pihak akan bekerja sama untuk mengurus izin yang sah dalam waktu 3 bulan dengan terlapor 1 memimpin proses dan terlapor 2 tadi memberikan dukungan. Yang keempat, pemerintah daerah dan regulator akan dilibatkan secara aktif untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi. Oke, saya akan menyerahkan lokal, tetapi penambang lokal akan diintegrasikan dalam rantai pasokan terlapor 2 dengan standar kualitas yang disepakati. Yang kedua, poin yang kedua, terlapor 2 ini akan melanjutkan operasi penambangan dan membeli biji besi dari penambang lokal tapi dengan harga yang adil. Yang ketiga, kedua belah pihak akan bekerja sama untuk mengurus izin yang sah dalam waktu 3 bulan dengan terlapor 1 memimpin proses dan terlapor 2 tadi memberikan dukungan. Yang keempat, pemerintah daerah dan regulator akan dilibatkan secara aktif untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi. Oke, saya akan menyerahkan draft ini kepada kedua belah pihak untuk ditinjau. Setelah itu kita bisa mengadakan pertemuan lanjutan untuk menandatangani kesepakatan ini. Oke. Ya, datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini mungkin pertemuan kedua kita ya setelah pertemuan pertama kemarin kita telah mencapai kesepakatan. Saya telah meninjau draft kesepakatan ya. Apakah kedua pihak baik terlapor pertama dan terlapor kedua ini siap untuk menandatangani ini perjanjian eksklusif yang baru? Kami siap. 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 Mungkin boleh dimulai dari terlapor pertama dan terlapor kedua. Sekarang terlapor kedua. Oke, sini saya sudah ini ya, kalian baik kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan. Sini saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kedua belah pihak atas kerjasama yang baik selama proses konsiliasi ini berjalan. Saya harap kesepakatan ini dapat membantu memecahkan masalah dan memberikan kepastian usaha bagi kedua belah pihak. Saya juga akan mengatur jadwal pemantauan untuk memastikan kesepakatan ini tuh tetap diimplementasikan dengan baik. Mungkin kita bisa ambil dulu ya.